Bang Adi, kata dia, kalau kamu membaca email ini, mungkin aku sudah tidak kembali lagi, guys. Halo guys, ketemu lagi bareng gua di channel Adi Mistis, guys. Nah, kali ini kita bakal lanjutin cerita yang kemarin ya, guys. Yang waktu gua buat video pendeknya, dan kalian pengen video panjangnya, guys. Ya, layangan berhantu, guys. Nah, ini ada email yang masuk. Dia ngirim cerita panjang, guys. Tapi ceritanya menurut gua kalian harus tahu banget nih. Karena bener-bener bagus banget, guys. Langsung kita mulai aja, oke? Nah, sebelum gua lanjutin ceritanya ya, kalian kalau belum subscribe, jangan lupa guys, subscribe dulu, baru deh kalian bisa lanjutin ceritanya. Oke ya. Ini emailnya dari atas nama Rizky, bre. Jadi Rizky ngirim email 2 hari yang lalu, guys. Terus baru gue buka ya. Dan tadi sore gue baca emailnya, bagus banget. Langsung aja ya. Halo Bang Adi, katanya. Namaku Rizky. Aku nggak tahu apakah kamu percaya atau tidak denganku. Dan ini ceritaku. Aku tulis email ini karena aku merasa waktu aku sudah nggak banyak. Aku ingin ada orang yang tahu, supaya nanti orang lain nggak mengalami nasib yang sama sepertiku. Wah, ngeri banget, bre. Nah, coba deh, kira-kira nih, kalian, tapi jangan lupa subscribe dulu, bro. Kalau nggak subscribe, wah, gua nggak semangat nih. Oke ya, kalau udah subscribe, thank you, bre. Nih, kita lanjut ya. Awalnya musim layangan di kampungku selalu meriah banget katanya. Setiap sore, anak-anak memenuhi langit yang warna-warni. Ada yang bentuk naga, ada yang bentuk segitiga, ada juga yang buatan sendiri dari koran, guys. Nah, kalian pernah kan buat layangan sendiri dari koran? Aku paling suka layangan merahku, kata Rizky. Aku sering adu layangan dengan teman-temanku. Awalnya aku biasa aja, tertawa saat benang kami beradu dan layangannya putus. Suasana selalu ramai, penuh teriakan gembira, guys. Jadi awalnya normal-normal aja nih, kayak orang pada umumnya main layangan ya. Nah, setelah itu guys, namun kata dia nih, di tengah keceriaan itu ada satu layangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Buset, apa itu, bre? Bulu kuduku berdiri, warnanya hitam pekat, nggak ada corak, dan ukurannya sangat besar. Tidak ada yang bisa melihat dan memegang talinya, guys. Jadi orang-orang di situ nggak ngelihat, guys. Cuma Rizky itu aja. Nah, tapi layangan itu selalu muncul, seolah-olah terbang sendiri. Awalnya aku mengira itu hanya trik seseorang. Tapi semakin lama, semakin jelas kalau layangan itu berbeda. Teman-temannya menganggap Rizky ini ngigo, guys. Nah, nih kita lanjut ya. Layangan itu tidak hanya terbang diam. Kadang-kadang ia menukik rendah. Jadi nukik, bre, dari atas ke bawah begitu. Turun. Dan ekornya menyapu tanah seperti hendak menyentuh orang. Jadi layangannya ini punya ekor, bre. Biasa kan lu pernah kan main layangan dikasih buntut begitu ya, guys ya. Nah, seperti itu. Anehnya, dari ekornya terdengar suara lirih. Suaranya seperti ini, guys. Dia nulisnya seperti bisikan, ikuti aku, ikuti aku. Gila, padahal kemarin sore kita main layangan, bre. Tapi lu ngeliat gak ada layangan hitam yang waktu sore itu? Lihat sih. Apa? Enggak, gue khawatir kayaknya itu juga layangannya, bre. Guys, jadi ceritanya 2 hari yang lalu, bentar ya kita stop dulu. 2 hari yang lalu gue itu main layangan, guys. Ada layangan hitam. Ada buntutnya gak sih? Ada kayaknya. Buset, guys. Coba kalian komentar ya, jangan lupa kalian komentar. Kalian pernah gak lihat layangan hitam ada buntutnya? Jangan-jangan
Wah, parah. Bentar guys, kita lanjutin dulu. Ikuti aku, ikuti aku. Setiap kali suara itu terdengar, anak-anak langsung bubar, lari ketakutan. Tapi aku malah penasaran, kata Rizky guys. Rizky, lu emang gila nih, beneran. Gila nggak menurut kalian Rizky guys? Seolah-olah ada yang menarik pikiranku, katanya. Langkahku maju sendiri, meski hatiku bergetar. Sore itu aku nekat meraih ekornya guys. Gila nggak Rizky berhasil nangkep ekornya layangannya guys. Begitu tanganku menyentuhnya, benang hitam muncul dari udara kosong yang langsung melilit pergelangan tanganku. Nah kan, kena loh. Ini kan. Jadi tangannya kelilit, bre. Nah kan, waduh, kita lanjutin dulu aja deh ceritanya ya. Melilit pergelangan tanganku. Aku kaget, katanya guys. Terus aku berusaha melepaskan diri. Tapi benang itu semakin kuat. Tubuhku terangkat ke udara, melayang tinggi. Aku melihat kampungku mengecil. Nah, jadi Rizky ini guys, tangannya terlilit sama benang layangan misterius tadi. Terus dia dibawa terbang. Makanya dia ngelihat kampungnya kecil, bre. Kan dia di atas posisinya. Nih, kita lanjut lagi ya. Suara teman-teman memanggil namaku semakin jauh. Jadi teman-temannya ngelihat si Rizky ini dibawa sama layangan. Aku menjerit minta tolong, tapi aku menelan suaraku. Menelan suaraku ini maksudnya gimana ya? Kayak dia itu ngerasa udah nggak bisa lagi terdengar sama teman-temannya ya. Kalau menurut gua begitu sih guys. Nah, terus layangan itu membawaku menembus awan. Kupikir aku akan jatuh, tapi ternyata ada sesuatu di balik langit. Nah, penasaran nggak kalian guys? Gua tadi sore baca ini nih, baca emailnya dari Rizky. Gua sempet merinding guys waktu pas sampai di awan gini. Gue mikir ini dilanjutin nggak gitu kan? Tapi ya udah, ini nih gue lanjutin nih biar kalian tahu ya. Nah, terus abis itu tadi sampai langit ya. Sebuah ruang kosong guys, gelap tapi penuh dengan bayangan layangan aneh. Ada layangan bermata, ada yang bernafas. Gila, jadi wah, ini anomali sih kalau kata gue guys. Bahkan ada yang talinya seperti urat manusia. Wah kacau. Mereka melayang mengelilingiku dan dari arah mereka terdengar tawa pelan bercampurkan bisikan-bisikan menyeramkan. Coba bayangin guys, kalian kalau di posisinya Rizky ya, dibawa ke atas langit, terus tiba-tiba ada suara bisikan dan ngelihat anomali-anomali layangan yang nggak umum ya. Kira-kira apa yang kalian rasain guys? Nih, gila Rizky luar biasa, dia berani loh guys, masih bisa nyeritain dia. Nih kita lanjut lagi ya. Dan antara kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku lemas. Ada anak-anak lain, tubuh mereka melayang seperti boneka, wajah pucat dan mata kosong. Mereka seolah terikat menjadi bagian dari layangan-layangan itu. Aku mengenali salah satunya guys. Tuh, Rizky ternyata ada yang kenal guys sama orang yang ada di atas awan itu. Kata lu gimana bre? Temennya bukannya kira-kira? Jadi nggak bisa pulang kali ya. Anak dari kampung sebelah yang dikabarkan hilang tahun lalu. Nah tuh bener guys, bener banget. Jadi benar, mereka semua telah diambil layangan hitam ini.
Nah guys, ternyata memang biang keladinya layangan hitam nih. Aku berusaha melawan, menggigit benangnya, berteriak sekuat tenaga, tapi semakin aku berontak, semakin kuat pula lilitan itu menjerat tubuhku. Tanganku berdarah, nafasku sesak, dan tubuhku makin lama makin kaku katanya guys. Aku bisa merasakan tenagaku berlahan hilang. Seolah-olah aku sedang ditarik masuk ke dalam dunia mereka. Nah, kan kalian pernah nggak, sekali lagi nih gue tanya, ngelihat layangan hitam saat kalian main layangan guys? Kita lanjutin lagi ya. Bang Adi, kata dia, kalau kamu membaca email ini, mungkin aku sudah tidak kembali lagi guys. Serem juga bre, gila. Ini dilanjut nggak nih? Dilanjut nggak? Coba kalian komen, dilanjut nggak nih? Lanjut nggak bre? Lanjut ya. Buset. Aku sudah bisa merasakan tubuhku tidak sepenuhnya milikku. Jadi dia kayak ngambang guys. Jadi ya entah keluar entah gimana, cuma yang pasti dia ini ngerasa kayak udah bukan dia lagi gitu loh guys. Aku yakin sebentar lagi aku akan menjadi salah satu bayangan layang-layangan itu guys. Nah jadi si Rizky ini udah pirasat. Dia udah sadar bahwasannya dia ini bakal jadi kayak orang-orang yang dia lihat guys. Terikat. Nah jadi terikat sama si layang-layangan itu tadi. Gitu loh. Nah kita lanjutin lagi nih. Melayang selamanya di dunia hitam ini, tolong sampaikan kepada anak-anak lain. Nah ini dengerin guys, ini pesan dari Rizky ya. Tolong sampaikan pada anak-anak lain, jangan pernah menyentuh layangan yang tidak jelas pemiliknya. Tuh, kalian pernah nggak? Nih ini nih biasanya gua sering guys. Gua agak takut juga nih guys. Gue sering ngejar layangan nih. Coba di sini kalian pernah nggak ngejar layangan, apalagi layangan putus ya? Kita lagi asik-asik main, tiba-tiba ada layangan nih. Entah mau warna hitam apa, kayak kita kejar guys. Ternyata, waduh, cerita di balik Rizky ini bikin gue takut juga guys. Tuh, apalagi layangan hitam tanpa benang, itu bukan mainan, itu jebakan. Nih, kabarnya setelah aku hilang, orang-orang hanya menemukan benang hitam putus yang tersangkut di pohon beringin tua dekat lapangan bola. Sejak saat itu, setiap musim layangan tiba, ada yang melihat layangan hitam muncul lagi. Katanya, kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa melihat ada wajah samar anak-anak di permukaan layangan itu. Tuh, bre. Tapi kemarin lu nggak ngelihat sih ya, nggak ngelihat, maksudnya ada samar-samar gitu nggak ya? Iya bro, kemarin guys beneran. Kalian, tapi gue mau merhatiin juga bingung, soalnya kan siang guys, jadi kena matahari ya. Tapi kalau kata Rizky nih, kalau kita ngelihat dengan baik gitu ya, di layangannya itu kayak ada samar-samar wajah seseorang gitu guys. Dan salah satunya mungkin adalah wajahku, kata Rizky. Waduh. Nah, gimana guys, menurut kalian, apakah Rizky ini benar-benar sudah hilang ditelan layangan hitam? Atau mungkin masih ada harapan Rizky ini bisa kembali guys? Tulis pendapat kalian ya di komentar. Habis itu coba kalian tulis komentar juga, kalian pernah nggak ngelihat layangan hitam? Oke ya, kita udahin dulu cerita pada malam hari ini. Nah buat temen-temen nih, jangan lupa subscribe gua guys, biar nanti gua bawain cerita-cerita unik juga dan tentunya menarik ya, biar jadi temen kalian saat kalian lagi gabut. Oke ya, jangan lupa follow dan juga subscribe. Bye bye guys.